Dalam kasih dan kemurahan Tuhan, kita terus dipelihara dan diberkati oleh-Nya. Kita patut bersyukur kepadanya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Sabtu tanggal 25 Mei tahun 2026. Bersama kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang kepadamu bersyukur. Kami datang kepadamu membawa hidup kami dalam kuasa Tuhan. Berkati kami selalu, agar hidup kami terjamin dalam kekuatan dan cinta kasih-Mu. Kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu untuk menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 15 ayat 26 dan 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Demikian firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita saat ini adalah Ia akan memberi kesaksian tentang Aku. Pengalaman yang umum dirasakan mahasiswa tingkat akhir adalah perasaan saat hendak menghadapi ujian berat. Namun, meski kekhawatiran, tekanan, kecemasan mungkin menghantui banyak juga mahasiswa yang tetap merasa tenang dan percaya bahwa Roh Kudus akan memberi pengertian dan kekuatan menyelesaikan tugas akhir. Saat ujian dilalui dengan keberanian dan ketulusan. Hal itu, saudara, kemudian berubah menjadi kesaksian hidup tentang kuasa Roh Kudus yang bekerja, memberi ketenangan, serta menuntunnya. Injil Yohanes, saudara, menunjukkan bahwa Yesus sendiri menekankan tentang pentingnya peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai pengikut-Nya. Sebab itu, Yesus menjanjikan kedatangan Roh Kudus yang hendak bersaksi tentang Dia. Saudara, setiap pengikut Yesus Kristus perlu memahami bahwa Roh Kudus bukanlah kekuatan yang abstrak atau jauh dari kita. Akan tetapi, Dia adalah pribadi yang hadir dalam hidup kita, memberi bimbingan, kekuatan, dan pengertian atas firman Allah. Roh Kudus sendiri, saudara, yang membantu kita untuk mengetahui kehendak Bapa dan menerima kebenaran tentang Yesus, serta menguatkan iman kita. Dalam kehidupan sehari-hari, saudara, peran Roh Kudus seringkali tercermin dalam kesaksian hidup kita ketika kita menyatakan kasih dan senantiasa bersuka cita, ketika kita bersaksi tentang damai sejahtera, sabar, murah hati, setia, maka kuasa Yesus dalam hidup kita akan nyata. Roh Kudus sendiri yang memampukan setiap orang untuk hidup jujur, menguasai diri, dan penuh kasih. Hal itu adalah bukti nyata kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Karena itu, saudara, teruslah membuka hati dan menerima karya Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita menjadi saksi-saksi yang berbuah bagi kasih dan kuasa Yesus di tengah-tengah dunia ini.
Teruslah menjadi saksinya, Tuhan menolongmu. Amin. Mari berdoa. Terima kasih, penyertaan dan juga kasih-Mu selalu nyata bagi kami. Terima kasih untuk bimbingan-Mu kepada kami, dan kami telah membaca firman-Mu, meteraikan dalam hati kami, agar kami dapat memperlakukan dengan baik. Tuhan memelihara kami semua, keluarga kami, anak-anak kami. Mereka akan menghadapi semester, berikanlah hikmat dan kepandaian, agar dapat menyelesaikan dengan baik dan hasilnya memberi kepuasan. Pertumbuhan mereka Tuhan berkati, lindungi, jauhkan anak-anak kami dari mara bahaya. Keluarga kami, damai-Mu kiranya selalu nyata dalam keluarga kami. Berkati pekerjaan kami, agar kami menikmatinya dalam kuasa-Mu. Berkat-Mu mengalir dalam hidup kami. Para orang tua kami dalam usia indah Tuhan jaga, agar selalu sehat dan bahagia, menikmati hari tua dengan terus bersuka cita dalam Kristus. Saudara-saudara kami yang sakit Tuhan sembuhkan, saudara-saudara kami yang berduka Tuhan hibur. Di dalam setiap tantangan yang kami rasakan, Engkau Roh Kudus hadir menopang kami, agar kami melewatinya dengan penuh kebahagiaan. Engkau memberkati semua saudara-saudara kami yang mendengar renungan harian ini. Kasih sayang-Mu bersama dengan mereka, agar kami kuat dan teguh menjalani hidup ini. Engkau memberkati pemerintah kami, pemimpin kami, Tuhan berikan hikmat untuk memerintah dengan penuh kasih. Engkau memberkati gereja-gereja-Mu yang terus bersaksi di tengah dunia. Pakailah semua majelis untuk melayani dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Tuntun kami selanjutnya, Engkau Sang Gembala yang baik, yang terus menuntun kami ke tempat yang tenang dan teduh, dan ampuni dosa kami, ya Roh Kudus dengarkan doa kami. Kabulkanlah, semua kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, kita dapat mendengarkan firman-Nya. Biarlah firman ini terus mengambil bagian dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus dimuliakan.